Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Submaxi Channel dengan saya Subhan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini kita lagi ada di Jalan Kedung Cowek teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini saya mau ajak teman-teman jalan-jalan ya, driving around aja di sekitaran Surabaya Utara. Jadi pada kesempatan kali ini sore hari teman-teman, kita menjelang buka puasa ya. Ini saya buat videonya di sekitar jam 4 sore mungkin ya, dan cuacanya terpantau mendung ya teman-teman ini. Dan ini kita belok kiri ke Jalan Raya Pogot. Jadi mungkin buat teman-teman yang juga beberapa kali sudah nonton YouTube channel ini, saya banyak membagikan informasi seputar rute perjalanan, kondisi-kondisi jalanan saat ini khususnya yang ada di kota Surabaya, dan lebih-lebih nanti di kota-kota lainnya juga teman-teman. Dan kondisinya kurang lebih seperti ini teman-teman, kondisi Jalan Pogot. Nanti saya akan membuat perjalanan ini kita sampai ke Bulak Banteng, sampai ke Wonosari teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol like, komen, dan juga subscribe ya. Buat teman-teman yang suka dengan video-video seputar review perjalanan, rute-rute perjalanan, dan yang lain-lain, bisa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Teman-teman juga bisa tambahkan saya sebagai teman di Facebook saya, yaitu di Subhan Submaxi, juga di Instagram saya di sub.maxi, dan TikTok saya juga. Saya cantumkan nanti linknya masing-masing di kolom deskripsi teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, saat ini kita sudah berada di Pasar Pogot ya teman-teman. Dan ini Pasar Pogot memang rame. Pasar Pogot ini baik pagi, siang, sore, malam itu selalu ada yang jualan teman-teman. Otomatis juga banyak yang banyak yang beli juga ya, baik pagi, siang, ataupun malam. Dan di Jalan Pogot ini juga jalanan yang ramai karena memang Pogot ini lengkap ya, makanan-makanan, terus juga yang banyak yang jualan minuman juga, ada yang jualan eh, kayak peralatan listrik, makanan juga nggak akan kehabisan teman-teman di sini. Dan sebentar lagi kita akan memasuki wilayah Jembatan Pogot ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, karena ini sore hari dan saya ini videonya itu buat di menjelang buka puasa, sehingga memang ramai sekali teman-teman di Jalan Raya Pogot ini. Bagi teman-teman yang mungkin baru belajar naik mobil ya, atau mungkin baru banget belajar mobil, saya sarankan sih kalau di Surabaya menghindari area Surabaya Utara ya teman-teman. Karena ya teman-teman lihat di sini memang banyak sekali yang pengendara-pengendara lain yang juga lumayan tidak terlalu mementingkan keselamatan ya teman-teman. Mereka mementingkan kecepatan dan efisien, sehingga banyak di antara pengendara-pengendara lain ini yang tidak menggunakan helm, lalu memotong jalur seperti yang di depan ini, tiba-tiba belok dan lain-lain, tidak memberikan tanda. Sehingga memang wilayah Surabaya Utara ini kurang cocok untuk teman-teman yang mungkin ya barusan belajar nyetir mobil ya, baik mobil kecil ataupun mobil besar. Saya rasa sama, karena di sini lumayan berbahaya teman-teman. Dan kita sudah ada di pertigaan ya, belok kiri tadi ke Plato teman-teman, ke arah Sidoto Poetan, kanan tadi ke Plato Donomulyo, dan kita lurus, kita ambil ke Jalan Randu teman. Di Jalan Randu ini memang masih banyak sekali makanan-makanan atau orang-orang yang berjualan ya teman, khususnya saat saya rekam video ini masih di bulan puasa ya, di akhir bulan puasa sepertinya, saya tidak salah. Dan kawasan Pogot, Randu, dan nanti ke Bulak Banteng dan juga Wonosari ini memang didominasi oleh saudara-saudara kita yang memang perantau dari Madura teman. Baik mereka yang memang lahir di Surabaya namun dari orang tua mereka yang berasal dari perantau dari Madura, atau memang mereka yang memang barusan pindah dan merantau dari Madura ke Surabaya Utara. Dan memang Surabaya Utara ini cukup unik teman-teman, daerah yang cukup unik karena ya ibaratnya memang dekat dengan area laut ya teman-teman, dekat dengan pelabuhan, sehingga memang kulturnya memang adalah kultur yang keras begitu teman-teman, keras dan
secara bahasa mungkin yang paling kasar di antara seluruh wilayah Surabaya mungkin memang Surabaya Utara, teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang mungkin dari desa gitu ya, melihat perbedaan yang cukup signifikan gitu ya antara Surabaya Timur, Surabaya Selatan, Surabaya Barat dengan Surabaya Utara itu terlihat sekali, teman-teman. Nah, kali ini kita masih di Jalan Randu, teman-teman. Di sini memang salah satu wilayah yang cukup unik juga ya di Surabaya Utara. Dominasi oleh orang-orang Madura juga, dan mungkin buat teman-teman ya, beberapa waktu terakhir kan memang muncul apa ya, seperti opini-opini publik ya, dan juga saran-saran publik tentang eh, banyaknya oknum-oknum ya, saya bilang oknum dari saudara-saudara kita yang di Madura itu memang menjadi apa ya, bukan dikambing hitamkan sih, tapi lebih tepatnya memang menjadi pelaku ya, dominasinya itu di setiap area yang menjadi eh, apa ya, di setiap kasus kayak pencurian motor dan lain-lain atau gangster dan lain-lain itu selalu apa ya, diibaratkan atau bukan diibaratkan, selalu ditujukan itu kepada saudara-saudara kita oknum dari suku Madura, teman-teman. Bagi saya sendiri yang memang lahir dan besar di Surabaya Utara, saya juga merasakan, teman-teman. Saya juga setiap kali ada kasus gitu ya di Surabaya, setiap kali saya lihat kasus di IG gitu ya, entah itu seperti perampokan, begal dan lain-lain, itu memang kebanyakan ya teman-teman, kebanyakan fakta yang terjadi di lapangan adalah memang orang-orang dari suku Madura, entah itu di misalkan begal gitu ya, motornya tuh dibawa langsung ke Madura, dan kasus simpelnya seperti itu. Sebentar lagi kita masuk di perempatan ya, ini perempatan yang cukup ruwet juga, teman-teman. Ini di Kedung Mangu ya. Jadi kalau misalkan di sini tuh biasanya malah tidak ada orang yang mengatur lalu lintas ya, teman-teman. Ini kebetulan ada yang mengatur lalu lintas. Ini kalau misalkan teman-teman ke kanan itu masuk ke area Bulak Banteng, Duku Bulak Banteng ya, teman-teman. Nanti bisa tembus ke Pondok Pesantren Al Fitrah. Kalau ke kiri teman-teman bisa ke Wonokusumo, nantinya lewat Jalan Kedung Mangu. Dan untuk lurus nanti itu ke Jalan Bulak Banteng Tengah, teman-teman. Nah, kini kita lurus karena kita mau menuju ke Bulak Banteng, teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ya, banyak sekali yang ingin apa ya, seperti eh robos gitu ya, walaupun sudah diatur oleh bapak-bapak polisi cepatnya, cuman ya orang di sini memang agak susah untuk diatur, teman-teman. Saya lanjutkan lagi terkait oknum Madura yang memang sering kali menjadi apa ya, citra buruk lah buat teman-teman yang saudara dari Madura ini. Memang saya sendiri juga sangat sangat menyayangkan ya teman-teman, karena memang kebanyakan itu memang orang-orang Madura gitu loh yang melakukan, sehingga saya juga sangat menyayangkan. Yang mudah-mudahan, dan ini juga opini seperti ini tuh bukan dari saya pribadi ya teman-teman, opini ini bisa teman-teman lihat di banyak sekali Instagram apa ya, seperti kayak Love Surabaya, terus Cider Surabaya, terus yang lain-lain juga banyak yang di kolom komentarnya khususnya, teman-teman. Dan bahkan wakil wali kota Surabaya itu Pak Armuji itu sudah ternotis, teman-teman, akan apa ya, banyaknya orang-orang warga Surabaya yang melakukan propaganda agar Suramadu ditutup, Suramadu dirobohkan, dan yang lain-lain ya. Mudah-mudahan, kita harapkan teman-teman kita bisa mendapatkan solusi terbaik ya dari pihak terkait. Saat ini kita masuk ke wilayah Pasar Bulak Banteng, teman-teman, tapi ini masih di Bulak Banteng mana ya, timur ya kalau saya nggak salah. Sebenarnya saya jarang sekali lewat sini naik mobil, teman-teman, dan lebih sering naik motor karena memang jalanannya yang cukup sempit ya, dan juga pengendara-pengendara lainnya yang cukup apa ya, lumayan membahayakan. Namun ini dikarenakan saya harus menjemput, jadi saya harus membawa mobil, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi perjalanan di sini, teman-teman. Di depan ini ada kuburan ya, makam. Apa
papasan mobil ya masih aman. Nah, ini di depan kita juga akan ada pertigaan. Ini kalau ke kiri teman-teman nanti tembusnya itu ke Wonokusumo ya teman-teman. Ke Wonokusumo, nah kita belok ke kanan, kita mau ke arah Bulak Rukem atau ke arah Komplek TNI Angkatan Laut juga bisa ya ke kanan sini. Ini lebih tepatnya ke Pasar Bulak Bantengnya teman-teman. Kita belok kanan. Cuacanya semakin sore ini semakin mewendung teman-teman ini. Ya, sesaat lagi kita baru akan menyampai di Pasar Bulak Banteng ya teman-teman. Dan ini kondisinya makin mendung ya, makin gelap. Dan papasan mobil untungnya masih aman ya teman-teman ini. Dan ini jalannya sempit karena memang sebelah kiri kalau teman-teman melihat ini ada seperti semacam gundukan gitu ya, itu kali teman-teman atau sungai ya, jadi makanya jalanannya itu hanya separuh gini aja. Dan ini dikarenakan sore hari, pasarnya juga tidak efektif ya teman-teman, tidak jam efektif, tidak jam buka ya. Namun memang untuk sore hari, karena ini saya rekam di bulan puasa sehingga beberapa juga ada yang jualan ya. Namun memang ini juga nggak terlalu rame ya yang orang jualan ini, karena memang sudah memasuki hari-hari mudik teman-teman, sehingga nggak terlalu rame begitu. Sebelah kanan ini ada ruko-ruko, ini pasar ya teman-teman, dan di depan dari Indomaret ini ada Koramil ya, dan di berdempetan dengan Koramil ini juga itu adalah Pasar Bulak Banteng ya teman-teman. Seperti inilah kondisi Pasar Bulak Banteng di sore hari teman-teman, menjelang maghrib ya. Ini rame banget ternyata di sini teman-teman. Ini ada truk juga yang parkir ya sembarangan, sehingga memang membuat lalu lintas sedikit tersendat teman-teman. Nah itu ya, nurunin tahu ternyata. Nah ini pasarnya teman-teman, belok kanan sini. Nah di samping pasar ini nanti ada perempatan, kalau ke kanan tuh ke Bulak Banteng lagi, kalau lurus ini ke Komplek TNI AL teman-teman. Kita ke kiri menuju ke arah Wonosari, Bulak Sari, terus juga ke Endrosono, itu bisa lewat sini semua teman-teman. Dan barusan teman-teman mungkin bisa lihat yaitu awannya gelap sekali teman-teman dari arah Surabaya Utara, mungkin dari arah Madura itu ya. Dan ini kita sudah sampai di Bulak Rukem teman-teman, area Bulak Rukem ya. Itu kalau lurus nanti sampai ke Bulak Sari, sampai tembus ke Endrosono itu nanti teman-teman, kalau kita lurus ya dari jalur kita ini. Ya mungkin ini aja dulu teman-teman video yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini. Muter-muter aja jalan-jalan di Surabaya Utara, dari Jalan Pogot tadi ya sampai menuju ke Randu, masuk ke Bulak Banteng, sampai sekarang kita masuk ke area Bulak Rukem, Wonosari, Bulak Rukem, Wonosari, Bulak Sari teman-teman. Mungkin ini aja video yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman yang tertarik dengan video-video seperti ini, bisa klik tombol like, komen, dan juga subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya nggak ketinggalan informasi-informasi dari YouTube channel Submaxi Channel. Buat teman-teman yang pengen nonton kita di Facebook juga bisa di Subhan Submaxi, teman-teman tinggal add aja, videonya ada di situ juga. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.